Vinicius Junior, pemain Real Madrid yang pernah disebut sampah oleh rekannya sendiri menarik untuk diulas. Sebab, penyerang sayap asal Brasil itu sukses membungkam hinaan tersebut dengan prestasi menjuarai Liga Champions 2021 hingga 2022. Vinicius Junior merupakan salah satu pemain andalan Los Blancos, julukan Real Madrid, yang bergabung sejak Juli 2018 hingga saat ini. Atlet 22 tahun itu pandai bermain di posisi sayap kanan maupun kiri dengan memiliki gocekan dan tusukan khas ala Samba. Sebelum merapat ke Santiago Bernabeu, Vinicius Junior lebih dulu memperkuat Flamengo pada 2017. Namun kini, ia telah menjelma jadi pemain hebat yang dimiliki Real Madrid. Bahkan, Vinicius Junior tercatat sebagai pahlawan kemenangan Real Madrid atas Liverpool pada final Liga Champions 2021 hingga 2022. Berkat gol tunggalnya, ia pun berhasil membawa Los Blancos meraih trofi si kuping besar. Menariknya, sebelum merasakan manisnya hasil perjuangan itu, Vinicius Junior lebih dulu mendapatkan hinaan dari rekan setimnya yakni Karim Benzema. Kala itu, Vinicius Junior disebut Karim Benzema sebagai sampah. Bergabung dengan Madrid dari Flamengo pada 2018 lalu Vinicius hanya butuh beberapa bulan untuk masuk dalam skuad utama Los Merengues, julukan Madrid. Pesepak bola kelahiran São Gonçalo, Brasil itu lebih dahulu bermain untuk Real Madrid Castilla dengan 5 penampilan dan sumbangan 4 gol. Akhirnya, pelatih Zinedine Zidane memutuskan memanggil Vinicius untuk bergabung dengan Luka Modric dan kawan-kawan di Valdebebas, markas latihan El Real. Meski begitu, banyak kisah menarik selama perjalanan indahnya di dunia lapangan hijau. Dikisahnya oleh dua teman dekatnya, Menegate dan Wesley, Vinicius pernah memberikan 100 tiket gratis untuk menyaksikan penampilannya saat Flamengo bentrok melawan Atlético Mineiro. Berkat penampilan impresifnya bersama Flamengo, banyak pemandu bakat dari tim elit Eropa mengamati Vinicius. Dua klub raksasa La Liga Spanyol Barcelona dan Real Madrid saat ini menjadi klub terdepan untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Pemain bintang Real Madrid, Vinicius Junior, yang menjadi pahlawan kemenangan timnya atas Liverpool pada final Liga Champions 2021-2022 ternyata pernah dikatai sampah. Menariknya, celaan yang diterima Vinicius Junior itu justru datang dari rekannya sendiri sesama pemain Real Madrid, Karim Benzema. Hinaan yang dilontarkan Karim Benzema itu tepatnya diucapkan pada pertandingan antara Real Madrid melawan Borussia Mönchengladbach pada Liga Champions musim lalu. Ketika itu, Los Blancos tertinggal 2 gol pada babak pertama. Benzema pun kedapatan melontarkan kata-kata hinaan itu saat berbincang dengan bek Real Madrid, Ferland Mendy. Keduanya yang saat itu berbincang menggunakan bahasa Prancis memang tak dipahami oleh Vinicius. Dalam perbincangan itu, Benzema mengkritik penampilan Vinicius. Menurut pemain asal Prancis itu, Vinicius bermain seperti sampah. Bahkan, Benzema juga memberi saran kepada Mendy untuk tak mengoper bola kepada pemain berusia 21 tahun tersebut. Mendy seakan setuju dengan pendapat yang dilontarkan Kapten Real Madrid itu dan mengatakan bahwa Vinicius justru seperti bermain melawan timnya sendiri. Namun, tampaknya obrolan yang sempat terjalin antara Benzema dan Mendy itu sukses dibungkam Vinicius lewat penampilan impresifnya pada final Liga Champions 2021-2022. Striker muda asal Brasil itu sukses melesakkan satu-satunya gol yang berhasil mengantarkan Los Blancos naik ke podium juara Liga Champions 2021-2022. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Stade de France, Saint-Denis, Minggu, 29 Mei 2022, dini hari WIB itu memang sukses dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor tipis 1-0. Dengan kemenangan ini, Real Madrid sukses memperpanjang rekor impresifnya sepanjang sejarah penyelenggaraan Liga Champions. Sebab, secara keseluruhan, Real Madrid sudah berhasil memenangkan 13 kali gelar Liga Champions dari total 16 penampilannya di partai final. Selain itu pula, raksasa La Liga ini juga sukses memenangkan 7 final terakhirnya di ajang Liga Champions. Vinicius Junior masih berusia 20 tahun, namun kiprahnya di panggung sepak bola dunia sudah mendapat banyak tempat di hati pecinta kulit bundar. Setelah berkarier di Flamengo kini Vinicius bermain untuk salah satu kesebelasan elit Real Madrid. Setelah mempertimbangkan beberapa pilihan, akhirnya Vinicius memantapkan hati untuk merapat ke klub ibu kota Spanyol, Madrid. Mari kita lakukan yang terbaik di dunia, pergi ke Madrid. Saya tidak habis pikir saya akan bermain di klub sebesar ini, kata Vinicius Junior.
Pergi ke belahan dunia, dengan kehidupan yang 100% berbeda tentu sangat menyulitkan. Pasalnya, Vinicius lahir di tengah lingkungan mengerikan di São Gonçalo, salah satu kehidupan paling berbahaya di daerah Sao Paulo. Itu adalah masa kecil yang sulit. Namun saya mencoba untuk tinggal di sekitar orang-orang baik dan bermain sepak bola, sambung dia. Bergabung ke Madrid, Vinicius langsung disambut hangat dengan para seniornya di timnas Brasil, Casemiro, pun Marcelo. Memiliki pengalaman yang sama dengan sang pemain Casemiro dan Marcelo pun membantu Vinicius untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dan iklim sepak bola La Liga. Saat ini Vinicius merupakan bagian penting dari Real Madrid. Dirinya bahkan telah memainkan 89 pertandingan bersama Los Merengues, dan sukses mempersembahkan 1 trofi Piala Dunia antar klub, Supercopa Espana, dan 1 gelar La Liga 2019-2020. Bermain semusim di tim senior Flamengo, Vinicius mampu mencetak 10 gol dan 4 assist dari 49 laga. Catatan impresif itulah yang membuat ia menjadi buruan klub-klub top Eropa, termasuk Real Madrid. Pada akhirnya pemain bertinggi 1,78 m itu memilih untuk berlabuh ke Real Madrid pada 2018. Sebelum bermain di tim senior El Real, ia sempat bermain di 5 laga bersama Real Madrid Castilla. Pelatih Real Madrid saat itu, Zinedine Zidane mengorbitkan Vinicius ke tim senior. Ia gagal tampil apik di musim perdananya. Menurut Transfermarkt, ia hanya mampu cetak 3 gol dan 12 assist dari 31 laga. Benzema yang kadung kesal dengan Vinicius meminta Ferland Mendy untuk tidak mengoperkan bola kepada pemain sayap asal Brasil itu di laga fase grup Liga Champions 2020 hingga 2021 kontra Borussia Mönchengladbach. Namun stigma negatif yang disematkan padanya itu sirna seiring berjalannya musim. Vinicius turut antarkan Real Madrid menjuarai 3 trofi di musim 2019 hingga 2020 yakni La Liga Spanyol, Piala Super Spanyol dan Piala Dunia antar klub. Berasal dari keluarga sederhana dengan 2 saudara laki-laki dan perempuan, tidak selalu mudah bagi orang tua Vinicius Junior untuk menyediakan makanan di atas meja. Namun, dengan dukungan dari pamannya yang pekerja keras, Ulises, semuanya berjalan lancar. Sebagai seorang anak, Vini dikenal sangat tenang, seseorang yang akan bermain video game dan akan berada di ponselnya sepanjang hari. Saat itu, dia bermain dengan banyak tim di FIFA, terutama FC Barcelona, di mana dia senang menggunakan Lionel Messi. Selain sebagai penggila video game, Vini muda juga bermain sepak bola sejak dini. Pengalaman pertama Vinicius dengan sepak bola dimulai di São Gonçalo, pinggiran kota Rio de Janeiro yang kumuh. São Gonçalo adalah jantung dari revolusi evangelis Brasil dan di sebelahnya terdapat perairan Teluk Guanabara yang tercemar. Hanya penduduk asli dari latar belakang keluarga miskin yang akan tinggal di daerah ini. Saat itu di São Gonçalo Vinicius Junior mulai mengenal dan jatuh cinta pada Chapéu, keterampilan sepak bola yang melibatkan menjentikkan bola ke atas kepala lawan dengan cara yang memalukan. Vinicius Junior memulai pendidikannya pada tahun 2006, usia 6. Dia mulai sebagai siswa di salah satu dari 125 sekolah Flamengo di Brasil. Setelah pendaftaran, orang tuanya menunggu sampai dia berusia 7 tahun sebelum mereka mengizinkannya untuk memulai kisah suksesnya. Tahun itu, Vini terdaftar di futsal di Canto do Rio, klub terkenal di Niterói, selatan São Gonçalo. Tempat latihan futsal Vini dapat dicapai dengan perjalanan feri singkat dari Rio de Janeiro. Pada awalnya, semuanya berjalan baik karena orang tuanya mampu untuk mengangkut putra mereka. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum keuangan mulai menipis untuk keluarga Vinicius Junior. Oleh karena itu sulit untuk mengangkut putra mereka, dan pilihan harus diselesaikan. Vinicius harus tinggal bersama pamannya, Ulises, di Piedade, sebuah kota madya di Sao Paulo yang lebih dekat dengan tempat latihannya. Di sana, ia merasa nyaman dan menjadikan lapangan futsalnya sebagai rumah keduanya. Saat berada di Akademi Futsal, Vinicius Junior naik di atas jajaran timnya dan menjadi pemain terbaik di kelompok usianya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mendapat penghargaan nomor punggung 10. Berkat dia diterima sebagai playmaker timnya, seperti yang terlihat di bawah. Selain dribbling, Vinicius juga belajar bagaimana mengeksploitasi ruang sempit. Ini meningkatkan kelincahannya, refleksnya, dan akhirnya membuka potensi sepak bolanya di usia muda. Pada tahun 2009, ketika Vinicius berusia 9 tahun, orang tuanya membawanya untuk diadili di Akademi Flamengo.
Ini adalah masa ketika orang tua Vinicius Junior berharap untuk mengubah putra mereka dari seorang futsal menjadi pemain sepak bola akademi. Klub melihat potensi dalam dirinya tetapi menyuruhnya untuk kembali ketika dia 1 tahun lebih tua. Agar tidak tinggal diam, Vinicius berusaha kembali ke futsal secara permanen. Ini akan menghancurkan harapan untuk menjadi pesepak bola yang sukses. Berkat orang tuanya, langkah ini dapat dihindari karena ia kemudian memilih untuk tidak kembali bermain futsal dan memutuskan untuk menunggu. Pada bulan Agustus 2010, Vinicius mengikuti tes percobaan untuk tim sepak bola muda Flamengo dan lulus. Sebagai hadiah karena lulus uji coba, ayahnya membeli tiket sepak bola pertamanya untuk menonton pertunjukan tes senior Flamengo di Estadio Luso Brasileiro yang bergengsi. Selama di Flamengo, Vinicius menjadi bintang muda yang hidupnya berubah setiap hari. Ia bergabung dengan rekan satu timnya di Flamengo di fasilitas latihan klubnya, yang berjarak sekitar 70 km dari kediamannya. Hari-hari awal di Flamengo menyaksikan keluarga Vinicius Junior terpaksa menghasilkan lebih banyak uang untuk biaya hidup putra mereka, karena mereka tahu itu adalah tahap penting dalam hidupnya. Sementara ayahnya terus mencari pekerjaan yang lebih baik di Sao Paulo, ibunya harus pindah untuk bergabung dengan putranya, yang masih tinggal bersama pamannya. Akhirnya, ayahnya mengamankan pekerjaannya, dan memberikan dukungan keuangan menjadi hal biasa. Saat berada di daerah kelas atas Gavea, ibu Vinicius Junior akan naik bus bersama putranya, menemaninya berlatih. Sementara putranya akan berlatih dengan rekan satu timnya, Tatiana akan menunggunya dengan sabar di taman yang sama untuk menyaksikan kepulangannya. Seiring berjalannya waktu, segalanya menjadi lebih mudah bagi keluarga Vinicius. Sebuah van dibeli, yang memungkinkan Vinicius untuk dibawa langsung ke Ninho do Urubu, tempat akademinya. Setelah mendaftar ke Flamengo, Vinicius menunjukkan pada lamarannya bahwa dia adalah seorang bek kiri. Ini adalah pernyataan palsu. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum menjadi jelas bahwa dia adalah seorang penyerang dan bukan bek kiri, seperti yang diklaim baru-baru ini. Hal ini terbukti saat ia seorang diri memimpin garis depan timnya untuk medali gelar pertamanya sebagai pemuda. Di bawah ini adalah Vinicius kecil yang merasakan medali pertamanya.